Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ayyuhal rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita. Tentu semua ini adalah karena izin Allah dan taufiknya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada malam hari ini. Nasallallahu irzuqana wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa yaj'al hadhil majlisa mafatihal likulli khair. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ayyuhal rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam hari ini kita akan bahas sebuah hadis yang bertemakan larangan dua orang untuk berbisik-bisik tanpa mengajak yang ketiga. La yatanajasnani duna salis. Wa ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum thalathah, apabila kalian bertiga, fala yatanajasnani dunal akhar, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa mengajak yang ketiga. Hatta yakhtalitu bin nas, sampai kalian, hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian berbaur dengan manusia yang lain. Min azli anna dzalika yuhzinuhu, karena hal itu bisa membuat sedih orang yang ketiga, membuat sedih padanya, atau ya, maknanya adalah orang yang ketiga yang tidak diajak berbicara tadi. Muttafaqun alaih. Di sini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walabdu li Muslimin, dan lafaz hadis yang kita baca ini itu riwayat Imam Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam kitabnya Fathul Jalali wal Ikram bi Syarh Bulughil Maram. Beliau mengatakan la yatanaja, kata la yatanaja
Maknanya adalah la yukallimu ahaduhuma al-akhara sirran. Tidak boleh salah seorang dari dua orang itu mengajak bicara kawannya secara rahasia tanpa mengajak yang lain. Li'annal munajata, karena kata munajah ya, hiya al-kalamu bi sautin munkhafadin wal munadatu al-kalamu bi sautin murtafi'in. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada dua kata yang maknanya mirip, maknanya mirip. Dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama, tapi kalau dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna yang berbeda dari sisi pelaksanaannya, yaitu kata naja yunaji sama nada yunadi. Ya, bedanya dal sama jim aja. Ya, naja nunnya pakai alif panjang, kemudian jim disambung dengan alif lainah, alif bengkok. Naja yunaji. Satu lagi nada yunadi. Jadi jimnya diganti dengan dal saja, sama hurufnya, cuma beda jim sama dal. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sama, yaitu menyeru, ya, mengajak berbicara. Itu dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau secara penggunaan bahasa Arab itu ada bedanya. Kalau naja yunaji itu artinya dengan suara pelan, ya, menyerunya dengan suara pelan. Kalau nada yunadi itu dengan suara kuat, ya, dengan suara kuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu min janibit turil aiman." Kami memanggilnya dari sisi Tur sebelah kanan. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami benar-benar mendekatkannya najiyya, kemudian berbicara. Dalam ayat ini, ya, dalam surat Maryam ayat 52 ini, falamma kana ba'idan, ketika jauh, ya, ketika jauh, Allah Subhanahu wa taala gunakan nadainahu, ya, nada yunadi pakai nadainahu, kami memanggilnya, menyerunya. Tapi ketika dekat, falamma qaruba, ketika sudah dekat, ja'alahu munajin, ya, lapasnya diganti munajin, yaitu berbisik-bisik, bercakap-cakap dengan pelan. Jadi ini perbedaan nada yunadi. Begitu juga Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i dada'an." Jadi beliau bawakan suatu riwayat dan perkataan orang-orang Arab. Orang Arab pendalaman bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, abaidun rabbuna hatta nunadi au qaribun hatta yunaji?"
nunaji. Apakah Tuhan kita itu jauh? Jadi kita nunadi. Nunadi, pakai kata nunadi. Berdoanya dengan suara kuat, menyerunya dengan kuat. Au qaribun hatta nunaji, atau dekat, jadi kita nunaji saja. Ya, nunaji. Naja yunaji. Itu perbedaan nada yunaji. Nada sama naja. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama. Yaitu menyeru. Menyeru, tapi perbedaannya tadi ya. Kalau naja digunakan untuk yang dekat, nada digunakan untuk jauh. Kata Allah apa dalam ayat itu? Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i, dan sungguhnya aku itu dekat mengabulkan doa orang yang berdoa. Jadi artinya apa? Kita dalam beribadah tidak perlu harus jerit-jerit, kuat-kuat. Kadang malah mengganggu orang lain, tetangga. Kadang orang mau tidur, ya terganggu. Ya mungkin ada yang sedang sakit, terganggu karena suara kuat-kuat kita dalam yang katanya tanda kutip sedang beribadah. Ya. Bahkan ada suatu riwayat, ini kejadiannya setelah perang Khaybar. Ya. Para sahabat itu kan merasa senang karena Khaybar itu bisa ditaklukkan. Maka ketika berada di suatu lembah, sebagian para sahabat itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Rasulullah tegur, ya, tegur. Sesungguhnya kalian itu tidak menyeru sesuatu yang tuli. Maka pelankan saja, ya, pelankan saja. Dan riwayat yang lain ini menunjukkan apa? Bahwasanya kita tidak perlu harus, ya, kuat-kuat dan keras-keras sehingga mengganggu yang lain. Bahkan ada ayat yang sangat jelas ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 205, wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghafil, lalai atau lengah. Baik. Jadi Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Bahkan mengetahui apa yang masih terbesit di dalam hati kita. Baik. Ini kata la yatanaja, maknanya adalah berbicara pelan-pelan, bisik-bisik. Misalnya ini antum bertiga ya, dua bisik-bisik tanpa mengajak yang belakang. Yang ketiga, ini terlarang. Kecuali nanti ada yang lain banyak ngumpul. Nah, udah ngumpul, udah banyak lebih daripada tiga. Nah, dua orang ngomong berbisik-bisik karena memang keperluannya misalnya, tanpa membisik-bisik orang lain, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Kata Rasulullah, karena hal ini bisa membuat sedih. Yang ketiga, idzan la yatanajasnani ay la yatakallamu ba'duhuma ma'al akhar sirran dunal akhar alladhi huwa atsalis. Jangan berbisik-bisik, berbicara dengan kawan pelan-pelan tanpa mengajak yang ketiga.
Tsumma allalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan akan hal itu, kenapa dilarang. Wa qala, kemudian Rasulullah menyebutkan solusinya ya, solusinya dan alasannya ya kenapa dilarang. Beliau mengatakan hatta takhtalitu binnas, sampai kalian berkumpul dengan manusia yang lain, ya berbaur dengan manusia yang lain yang lebih daripada 3. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena hal itu bisa membuat sedih. Yang ketiga, ketika masih bertiga, fa idza ikhtalata athalathatu binnas, jika ketiganya sudah berbaur dengan manusia, falyatanajasnani, kemudian yang 2 orang ini berbisik-bisik, li'annahuma yatanajayani, karena keduanya memang butuh untuk melakukan hal ini. Ada urusan pribadi berdua misalnya. Wa amamahuma jam'u minan nas, dan di hadapan mereka ini banyak manusianya. Fahaula'il jam'u la yuhzinuhum, maka orang yang banyak ini insyaallah dia tidak akan merasa sedih, ya mereka tidak akan merasa bersedih atau bagaimana gitu ya. An yatanajasnani, ketika 2 orang sedang berbicara bersama. Li'annahum, dikarenakan mereka la yahtamuna bidzalika ghaliban, ya keduanya kemungkinan tidak akan berprasangka yang lain lah, atau mereka yang banyak ini ya tidak akan berprasangka yang buruk ya, secara umumnya. Kita sedang kumpul-kumpul banyak-banyak, masing-masing sedang ngobrol, terus ada 2 orang bisik-bisik kan, ya istilahnya tidak ambil pusing lah ya yang lainin. Oh ya biarkan mungkin. Beda dengan bertiga lagi jalan kumpul bertiga, duduk, awalnya tadi ngobrol bareng, kok tiba-tiba ada 2 orang bisik-bisik. Tentu yang ketiga, kenapa ya orang ini? Kok anak nggak diajak ngobrol? Nah, ini akan kemungkinan seperti itu. Maka ini dilarang. Yang perhatikan, Islam benar-benar menjaga perasaan. Ya, sekali lagi ini bisa membuat sedih ya orang yang ketiga. Maknanya yulhiku al-husnu. Ya, wal husnu huwa al-ghammu mimma waqa'a. Ya, kesedihan yang ada, yang terjadi, atau kegalauan atau kebimbangan. Wa idza kana mimma yastakhfi fa huwa al-khauf. Baik. Kata ini ada faedah yang bisa diambil. Sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk di sini. Pertama, anna syari'ata al-islamiyata tuharibu kullama yuhzinu afradil muslimin. Bahwasanya syariat Islam ini memerangi atau melarang semua perkara yang bisa membuat sedih kaum muslimin. Ya, sedih masing-masing atau perorangan dari kaum muslimin. Semua perkara yang bisa menyakiti hati kaum muslimin, ya, baik perorangan atau seluruhnya, ini dilarang. Syariat Islam sangat mengecam akan hal ini. Ya. Dan ini faedahnya, ya, berbisik-bisik tanpa mengajak yang ketiga saja dilarang karena khawatir buat sedih yang ketiga. Bagaimana lagi kalau yang lebih parah, misalnya ngebom atau apa, ini jelas di luar syariat Islam, bukan syariat Islam, bukan ajaran agama Islam. Gini aja dijaga sama Islam, diperhatikan, apalagi benar-benar sampai membunuh. Nauzubillah subhanahu wa. Daliluhu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tanajis naini duna tsalis. Ya, dalilnya tadi itu
Rasulullah melarang untuk berbisik-bisik dua orang tanpa mengajak yang ketiga. Kemudian faedah yang kedua, tahrimu idkhalil husni ala akhikal muslim. Haram membuat sedih saudaramu sama muslim. Ya. Haram membuat sedih saudaramu sesama muslim. Li'anna nahya fi qawlihi la yatanaja, karena larangan dalam sabda Rasulullah la yatanaja az-zahir secara nampak annahu li tahrim, hukumnya itu adalah haram. Ya, karena larangan al-aslu fi nahyi al-haram, hukum asal larangan itu adalah haram. Li'annahu idza kana yadkhulu al-husnu ala akhikal muslim fa inna al-husna idzaun. Dikarenakan apabila masuk kesedihan atas saudaramu sesama muslim, maka sesungguhnya kesedihan itu adalah bentuk menyakitinya. Wa idzaul muslim haramun, dan menyakiti kaum muslimin, menyakiti seorang muslim itu hukumnya haram. Bal qad qala Allah Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minin, dan mereka orang-orang yang menyakiti al-mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, bi ghairi maktasabu, bukan karena apa yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, sungguh dia akan memikul dosa yang nyata. Dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Jadi Allah mengatakan tadi walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, ya sungguh mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Ya, dosa yang nyata. Jadi ini juga haramnya untuk apa? Memfitnah, menuduh, menggibah dan seterusnya. Jadi kita saling menghargai dan menghormati sama kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya, wa min fawaidil hadis annahum idza kanu arba'atan fa aktsar wa tanajasnani fala yuhramu. Termasuk dari faedah hadis ini bahwasanya mereka jika berempat atau lebih, kemudian ada dua orang yang sedang berbisik-bisik, maka ini tidak haram. Li'annahu la yuhzinu snaini al-akharain, karena dua orang ini tidak akan menyakiti yang lainnya. Ya, karena kan banyak kawannya, ya bisa dia ngobrol-ngobrol atau ya bisa ya bisa apalah ya, tidak akan, ya minimalnya tidak akan merasa ini kayaknya sedang ngomongi anak gitu ya, gitulah. Ya.
Apakah kita harus kepo? Ya harus, apa ya dia sedang bisik-bisik apa ya? Jawabannya tidak boleh. Nah, bahkan dalam hadis nanti insya Allah kita bahas di sini. Nah, orang yang mendengar pembicaraan orang lain, ya, padahal kita tidak diajak bicara, ya, kita mendengar atau nguping, ya, menguping pembicaraan orang lain, padahal kita tidak diajak berbicara, ya, maka ancamannya itu akan disiramkan tir atau aspal dari neraka di telinga orang yang melakukan hal itu. Jadi kalau ada yang ngobrol-ngobrol sana, terus kita nggak diajak bicara, biasanya kita melakukan kegiatan yang lain saja. Toh bagusnya pergi kalau memang nggak diajak bicara, di sini aja. Nih antum kayaknya berdua ini anak pergi aja lah, daripada kita dengarkan pembicaraan orang lain. Ya kalaupun kita ternyata dengar, ya pura-pura tidak dengar saja, lakukan kegiatan lain. Kalau terdengar juga, maka tahan di kita saja, jangan sampai itu lepas, jangan diucapkan atau diumbar ke orang lain. Maka nanti kalau diumbar itu ancamannya akan disiramkan di telinganya tir, aspal itu di neraka nanti. Nauzubillah. Baik. Di antara faedah hadisnya juga, annahum idza kanu salasatan wa takallama asnani bi ghairi lughati ats-tsalis walau jahran fa innahu manhiyun anhu li'anna dzalika yuhzinuhu. Ini faedahnya juga kata beliau, andaikan bertiga kemudian dua orang itu berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui orang ketiga, walaupun kuat-kuat, walaupun jahar, enggak bisik-bisik gitu, maka ini juga dilarang. Kenapa? Karena ini akan membuat sedihnya juga. Misalnya dua orang ini orang Jawa misalnya aja, satu orang Medan. Karena ini nggak tahu ini, orang Medan mesti nggak ngerti bahasa Jawa. Kecuali kalau antum tahu nggak bahasa Jawa, antum ngomong Jawa, nggak apa-apa. Tapi kalau bertiga, satu orang Medan, dua orang Jawa ini ngobrol pakai bahasa Jawa, ini juga dilarang. Ini contoh saja ya untuk Jawa. Yang bahasa lain juga seperti itu. Misalnya Minang, dua orang Padang, misalnya satu orang Jawa. Dua orang ini ngomong pakai bahasa Padang, orang Jawanya nggak tahu bahasa Padang, ini juga terlarang. Ya, bahasa apa saja. Begitu juga bahasa Inggris misalnya. Ya, mudah-mudahan dua orang ini pandai bahasa Inggris, satu tak pandai, dia ngomong bahasa Inggris, sama, terlarang. Bahasa Arab juga seperti itu. Ya, ada tiga, dua orang ngomong bahasa Arab, yang lain nggak ngerti, ini juga terlarang. Ya, jangan sosokan lah. Ya, mau pakai bahasa Arab tuh ngobrol, kawannya yang ketiga nggak tahu, ini juga terlarang. Ya, ngomong yang ketiga ini ya sesuai dengan bahasa yang dipahami bertiga. Ya, ini termasuk faedah di sini. Inna tsalisa la yadri ma yaqulani fayuhzinu. Karena orang ketiga tadi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh dua orang tersebut, maka ini bisa menyakitinya, menyedihkan dirinya. Wa min fawaidil hadis, termasuk faedah hadis ini juga, anahu idza kana tsalisu la yuzinu wa la yubali imma li'annahu qawiyyun wa la yakhafu minhuma wala yuhabuhuma wa huwa qawiyyu sahsiyah fa innahu la ba'sa an yatanajasnani. Termasuk dari faedah di sini juga, apabila bertiga misalnya, tapi orang ketiga ini tidak merasa sedih atau tidak peduli karena dia memang misalnya orang yang kuat, nah, tidak takut dibisik-bisiki atau dibicarakan oleh dua orang tadi, karena memang dia memiliki kepribadian yang kuat, maka ini tidak mengapa kata beliau. Tapi ini kan kita tidak tahu ya, tidak tahu apakah satu yang ketiga ini atau orang ini kuat pribadinya atau tidak, maka secara zahirnya ya ikhtiarnya kita tetap dilarang lah. Ya bagusnya tidak melakukan. Sekuat-kuatnya orang kalau dibisik-bisikin juga ya baperan lah, gitu ya minimalnya. Ya, misalnya ada orang yang nggak baper, nyantai aja dia mau ngobrol orang mau apa terserah,
Ya secara hukumnya boleh sebenarnya, tapi kan kita tidak tahu ya. Kecuali kalau memang sudah teman lama, 3 orang ini misalnya bertiga ini udah tahu lah masing-masing, ada yang ngobrol aja berdua ini, kebetulan kami yang butuh dengan 2 orang ini tidak ngajak yang ketiga sudah paham juga, dia nggak baperan, maka ini tidak mengapa. Kemudian faedah hadis juga anal ahkam syar'iyyata, bahwasanya hukum-hukum syariat mabniyatun alal ilal wal munasabat, itu terkadang dibangun di atas ya alasan-alasan yang ada atau kecocokan yang ada. Lianahu lamanaha an tanaji bayyana sabab. Ya, dalilnya termasuk di sini ketika Rasulullah larang untuk kita lakukan berbisi-bisi, ya, melarang untuk berbisi-bisi 2 orang tanpa mengajak yang ketiga, beliau jelaskan sebabnya. Ya, beliau jelaskan sebab larangan tersebut, yaitu hal ini bisa membuat sedih yang ketiga. Min azli anadzalika yuzinuhu. Jadi ketika banyak ini syariat seperti ini ya, ketika melarang sesuatu dijelaskan, ya, ketika melarang sesuatu dijelaskanlah alasannya, ya, alasan larangan tersebut. Fa in qala qail idza kanu khamsatan wa tanajasnani ahaduhuma kabirul qaum. Apabila misalnya mereka berlima, 2 orang sedang berbisi-bisi, ya, dan salah satu dari kedua orang tersebut kabirul qaum, ya, termasuk orang yang besar, maksudnya pembesar, orang terhormat lah. Fajalasa fi majlisin, kemudian keduanya duduk di satu majelis, wastabadda ahadun nas bikabiril qaum wa yukallimuhu, dan manusia itu kadang merasa bangga ya kalau bisa bicara dengan orang mulia, misalnya orang terhormat. Yukallimu wa yunaji, kemudian dia ngobrol bisi-bisi, wa yabhas, sambil membahas sesuatu ma'ahu, bersamanya, sama orang besar ini tadi. Wal akharuna sakituna, sedangkan yang lain sisanya tetap diam saja. Hal yadhulu fin nahi, apakah ini masuk dalam larangan hadis ini? Lil ilatin, karena alasan yang ada tadi. Au naqul, atau kita katakan innahu minal khata', sesungguhnya termasuk kesalahan an yuhzina al akharin, membuat sedih orang yang lain. Ahyanan, karena kadang yakunu masalan rajulun kabir fi ilmihi au fi malihi au fi jahihi au fi imaratihi, jika ada orang besar, seorang ulama misalnya, orang kaya, orang yang terpandang, atau misalnya orang yang memiliki kekuasaan, fayajlisu fi majlis, kemudian dia duduk di suatu majlis, wa yajlisu ila janbi akhar, ada orang lain yang duduk di sampingnya, wa yatahaddasani, keduanya saling ngobrol, kulul majlis hadisun, sepanjang majlis ini mereka ngobrol, ya, mahadar rajul hal alqaumu al-akharun yarduna bihadza aw yuhzinu, kita tanya apakah yang lain ridha ataukah mereka sedih. Misalnya ini berlima, kebetulan ada yang orang terhormat tadi, baik dia orang kaya atau seorang alim atau orang yang memiliki, orang terpandang atau orang yang memiliki kekuasaan misalnya, ngobrol berdua saja sepanjang majelis tadi, ngobrol berdua. Yang lain kira-kira ridho tidak ini? Kira-kira ridho tidak? Atau yang lain kira-kira sedih tidak? Jelas sedih ya, sedih. Kayaknya ini bapak ini kok ngajak dia saja ya, kita tidak diajak, gitu kan? Adatan yuhzinuna, maka kebiasaannya ya ini menyedihkan. Li'annahu yunkiruna ala sahibihim, karena mereka akan
protes lah istilahnya kepada temannya ini. Yaqulun istabdatta birrajul, kau cuma berdua saja ngobrolnya gitu kan. Ya. Fahal naqul inna hada manhiyun anhu, apakah kita katakan ini terlarang? Maka jawabannya na'am. Ya, ini manhiyun anhu li'anna dzalika idza kana yuhzinul qaum fal hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Maka kaidahnya itu tadi. Al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku ya jika ada alasannya, itu ada alasan atau tidaknya ada alasan. Maksudnya seperti ini. Tadi Rasulullah larang untuk bisi-bisi, alasannya apa? Buat sedih. Ya, buat sedih. Ya, walaupun konteks hadisnya 3 orang. Ya, 3 orang. Nah, ini contohnya misalnya 5 orang, tapi 1 orang tadi memang orang besar. Orang terpandang, orang terhormat, orang seneng lah kalau diajak ngobrol dengan dia. Tapi kok tidak mengajak yang lain? Ya, ketika ini membuat sedih, maka masuk dalam hadis larangan itu. Kenapa? Karena alasannya ada. Ketika alasannya ada, maka hukumnya berlaku. Nah, kaidahnya tadi al-hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Ini kaidah penting. Kullu insanin idza jalasa ma'alimin aw ma'amirin aw ma'wazirin, semua manusia kalau bisa duduk dengan orang alim atau pemimpin atau menteri misalnya, kullu insanin yuhibbu an yakuna lahu ma'ahu. Ya, semua orang senanglah untuk bisa melakukan hal ini. Ya, bisa ngobrol dengan orang besar misalnya. Wa ya'ti insanun janiba hadzal kabir yatahaddatsu ma'ahu wal akharun la yatakallamu. Datang seseorang duduk di sampingnya orang yang besar ini, kemudian ngobrol bersamanya, sedangkan yang lain tidak diajak berbicara. La syakka anna hada yuhzinuhum, tidak diragukan lagi bahwasanya bisa membuat sedih mereka. Li hadza daiman idza waqa mislu dzalika alqaw bil laumin ala sahibihim. Ya. Ya, karena ini ya kebiasaannya itu biasanya mereka akan mencela kepada kawannya. Kamu ini ya udahlah ngobrol aja sama dia, gitulah. Lima istabdatta bihadzal rajul, kenapa enggak sama berdua orang ini saja, misalnya seperti itu. Termasuk pada hadis juga anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsana ta'liman idza hakama bi hukmin bayyana illa. Termasuk dari faedah hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk yang paling baiklah pengajarannya. Kenapa? Karena beliau ketika menyebutkan suatu hukum, beliau jelaskan alasannya. Dan terakhir termasuk faedah hadis anna ta'lilal ahkam yastaujibu lil insan faidataini azimatain aw yahsulu bihi faidatani azimatani. Sesungguhnya alasan sebuah hukum ini bisa mendatangkan 2 faedah yang sangat besar. Ya, ketika disebutkan sebuah alasan dari suatu hukum, ini bagi seseorang bisa mendatangkan 2 faedah yang sangat besar. Yang pertama, al-itminanun, ya, faedah yang pertama minimalnya lebih tenang lah, lebih tumaknina, lebih terima. Anal insan yatma'inna li syariati. Sesungguhnya seseorang itu akan lebih menerima syariat, wa ya'rifu anna hadza huwal munasib wa huwal hikmah, dan dia mengetahui bahwasanya inilah yang sesuai dan inilah yang penuh hikmah. Kemudian yang kedua, al-qiyas. Ya, bisa kita jadikan qiyas dalil ini kalau kita tahu alasannya. Qiyasu man lam yudkar alal madkur. Ya, mengiaskan kepada perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam masalah yang disebutkan pada topik qiyas ini. Idza wajadta al-illata, jika engkau mendapati sebuah illah atau alasan dari suatu hukum, fa na'khudhu hada, kita ambil ini, anna kullu shay'in yuhzinu akhal muslim, bahwasanya segala sesuatu yang bisa membuat sedih saudaramu sesama muslim,
sawa'an fil munajati aw ghairiha, sama saja atau dalam masalah bisik-bisik atau yang selainnya, fa innahu manhiyun anhu, maka sesungguhnya dia itu dilarang. Ya, kaidahnya tadi. Pokoknya sesuatu yang bisa menyakiti kaum muslimin, ya, atau seorang muslim itu dilarang. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah, bisa mengamalkan tuntunan atau adab-adab atau akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, sehingga terciptalah kehidupan kaum muslimin yang baik, yang mulia, ya, sebagaimana yang diinginkan dan dituntunkan oleh syariat Islam kita. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi. Aku lihat astaghfirullahi wa lakum wasal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.